Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 301, Sihir Jahat yang Hebat. Wow, Luli sendiri juga terkejut. Dia tahu bahwa ada naga perak di kolam jiwanya. Dia ingat tanda naga perak di kolam jiwanya muncul dengan cara yang membingungkan ketika dia mencapai alam kolam jiwa. Dia bertanya-tanya tentang itu dan hilangnya liontin gigi binatang untuk beberapa saat. Tidak ada yang terjadi pada tanda naga perak itu setelah muncul. Hari ini adalah hari pertama tanda itu bergerak. Sekarang tidak hanya ada iblis di kolam jiwanya, tetapi juga naga perak yang bergerak. Bagaimana mungkin Luli tidak takut? Ketakutan segera berubah menjadi kejutan. Luli dapat merasakan energi hijau di kolam jiwanya berkurang, dan wajah hantu itu semakin melemah. Wajah hantu itu bergerak dan menghindar dari satu sisi ke sisi lain di kolam jiwanya, mencoba untuk keluar. Namun, kolam jiwa itu dikelilingi oleh cahaya perak. Begitu wajah hantu itu menyentuh bagian luar, ia akan berteriak dan kembali masuk. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tidak, tidak, tidak. Tidak. Bagaimana naga perak bisa sekuat itu? Tidak. Aku tidak bisa mati, tidak mungkin. Raungan demi raungan bergema di benak Luli. Wajah hantu itu semakin ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Wajah hantu itu terperangkap di dalam oleh naga perak itu. Cahaya perak yang keluar dari naga itu melahap energinya. Wajah hantu itu semakin melemah, semakin lambat. Pang, hentikan naga perak sialan itu. Aku tidak akan merasuki tubuhmu sekarang. Aku akan melepaskanmu sekarang juga. Pang, cepatlah. Atau aku akan membawamu bersamaku. Lepaskan aku dan aku akan memberimu semua harta karun di peti mati Raja Naga. Ada rumput di sana. Rumput itu bernilai beberapa kota. Secara harfiah, kau bisa membeli kota prefektur dengannya. Setan itu panik dan mulai mencoba membujuk Luli, berharap dia bisa menghentikan naga perak itu. Tapi bagaimana Luli bisa mengendalikannya? Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa. Percaya pada setan itu? Dia bukan orang bodoh. Wajah hantu itu semakin menipis dan bisa menghilang kapan saja. Setan itu sekali lagi berkata kepada Luli, Pang, ada banyak harta karun di aula sihir jahat di luar sana. Hanya aku yang tahu cara membuka aula itu. Sihir jahat agung dulunya adalah seorang prajurit kuat yang dapat bersaing dengan keluarga kerajaan di dataran tengah. Biarkan aku pergi dan aku akan membuka aula sihir jahat untukmu, oke? Aula sihir jahat? Luli merasa penasaran. Gunung itu disebut gunung sihir jahat menurut iblis. Kalau begitu, aula sihir jahat pastilah yang ada di luar yang tidak memiliki pintu. Ini adalah istana untuk sihir jahat agung? Kalau begitu, seberapa kuat dia jika dia bisa bersaing dengan keluarga kerajaan di dataran tengah? Merasa penasaran adalah satu hal, tetapi Luli tidak membiarkan iblis tua ini pergi begitu saja. Faktanya, dia tidak bisa mengendalikan naga perak itu. Yang dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan melihat bagaimana kelanjutannya. Mari kita mati bersama. Pada saat terakhir, iblis itu berusaha sekuat tenaga. Jiwanya hampir habis, jadi ia mencoba menyeret Luli menuju kematian. Wajah hantu yang setengah transparan itu melotot dalam warna hijau. Lalu gelombang ki dan energi yang mengerikan terpancar dari wajah hantu itu. Tidak. Dari lubuk jiwa Luli muncul kesadaran akan bahaya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia hanya berseru pada dirinya sendiri bahwa hidupnya akan segera berakhir. Wus gelombang. Tepat pada saat itu, naga perak yang telah berputar-putar di luar menyerbu ke dalam kolam jiwa, membuka mulutnya dan melahap wajah hantu itu. Berdengung, naga perak itu melotot. Ia segera terbang kembali dari tempat asalnya dan kembali ke tempat yang tidak bergerak seperti sebelumnya. Kolam jiwa Luli kembali tenang. Semuanya sudah berakhir sekarang? Luli berpikir dengan heran. Dia belum sadar sekarang. Semua ini sungguh aneh. Namun, ia bereaksi cepat untuk mencoba mengendalikan tubuhnya. Ia tiba-tiba membuka matanya, melirik sebentar, dan melompat dari tanah. Karena ia masih terikat dengan rantai besi dingin, ia menarik peti mati itu bersamanya dan kemudian jatuh ke tanah bersamanya. Saya bisa bergerak sekarang? Luli membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian dia berdiri dan mencoba memutar tubuhnya. Dia meraih rantai besi dingin, mengayunkan peti mati, lalu berlari berputar-putar di sekitar alun-alun giok putih. Setelah memastikan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya sekarang, dia tertawa terbahak-bahak. Bertahan hidup dari bencana.
Betapa menyenangkannya. Luli telah melalui begitu banyak penderitaan selama 3 hari 3 malam terakhir. Ia merasa seperti berada di neraka saat itu dan sekarang ia telah dipindahkan ke surga. Luli menangis karena kegembiraan dan ia hampir tidak dapat mengendalikan emosinya. Berdecit gelombang. Little White tahu bahwa Luli sekarang adalah pemilik yang dikenalnya. Ia menjerit kegirangan, membuat Luli tersadar. Ia melepaskan rantai besi dingin dan berjalan ke arah Little White dengan tergesa-gesa. Namun, Little White masih terjerat oleh tanaman merambat hitam dengan cahaya hijau. Luli mencoba melepaskannya tetapi dia tidak bisa melepaskan tanaman merambat hitam itu. Tampaknya ada kekuatan misterius dalam energi hijau yang membuat tanaman merambat hitam itu semakin kuat. Little White, jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluar. Biarkan aku meluruskan kepalaku dulu. Aku perlu melihat tubuhku. Luli berkata pada Little White setelah berpikir sejenak. Dia duduk dengan kaki disilangkan di tempat dan mulai memeriksa tubuh dan jiwanya. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Energi hijau di tubuhnya telah berpindah ke kolam jiwanya dan kemudian dilahap oleh naga perak. Kolam jiwanya damai tanpa jejak energi hijau, dan iblis itu telah pergi sepenuhnya. Naga perak itu tetap berada di kolam jiwanya dengan tenang. Semuanya baik-baik saja. Begitu indahnya sehingga Luli merasa semuanya terasa tidak nyata, seolah-olah semua ini adalah mimpi. Ia memeriksa selama 1 jam penuh dan kemudian berpikir untuk menyalakan 2 batang dupa sambil membuka matanya. Namun, ia tidak dapat menemukan apapun. Ada satu hal yang pasti, dia aman sekarang. Jiwa yang tersisa dari iblis itu telah dilahap habis oleh naga perak itu. Namun, apakah naga perak itu akan bertindak atau akan ada efek setelahnya? Luli tidak tahu. Dia tidak takut pada naga perak di kolam jiwanya karena dia juga memiliki tanda naga perak di punggungnya. Naga perak itulah yang menolongnya saat dia hampir mati. Itu menyiratkan bahwa naga perak itu tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, naga itu telah menolongnya. Setelah kejadian ini, Luli merasa tenang. Dia berputar mengelilingi peti mati beberapa kali, mencoba membukanya, dan mencoba mengeluarkan senjata suci itu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, peti mati itu tetap tidak bergerak, begitu pula senjata suci itu. Dia bahkan melepaskan skill membakar darahnya untuk meningkatkan kekuatannya tetapi tidak terjadi apa-apa. Lalu dia melihat ke arah aula sihir jahat, berjalan mengitarinya, lalu menyerah setelah memastikan tidak ada pintu. Dia tidak terpikat oleh harta karun itu meskipun aula sihir jahat penuh dengan harta karun seperti yang dikatakan iblis itu. Dia hanya ingin pergi dari sini, mencari Mingyu dan Yu Huashan untuk membuka peti mati dan mencabut tanaman merambat hitam dari Little White. Tapi bagaimana caranya? Luli melihat kabut hitam di sekelilingnya dan berjalan di sekitar alun-alun giok putih. Ia menemukan banyak serangga terbang dan bergerak di dalam kabut, sangat sulit dideteksi. Ia dapat mengetahui dari kejauhan tanpa harus mendekat bahwa serangga itu beracun dan satu sentuhan saja dapat membunuhnya. Luli adalah orang yang optimis. Dia baru saja lolos dari kematian, jadi apalagi yang dia inginkan? Jika tidak ada jalan keluar, dia bisa menemukan jalan keluar. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Ia menenangkan diri, duduk dengan kaki disilangkan di dekat peti mati lagi dan mencoba fokus memikirkan jalan keluar. Ia memeriksa tubuhnya lagi dan kemudian menyelidiki jiwanya. Ketika ia berkonsentrasi pada tanda naga perak di kolam jiwanya, ia gemetar. Dia tiba-tiba merasa ada lebih banyak informasi dalam pikirannya, sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang berisi metode untuk mengendalikan peti mati Raja Naga. Luli membuka matanya setelah selesai membaca informasi itu. Dia bergumam heran, apakah tanda naga perak itu memakan jiwa iblis dan kemudian menyampaikan informasi itu kepadaku? Apa tanda naga perak ini? Bab 302, Racun. Luli bingung dengan informasi tambahan di benaknya. Tidak banyak yang bisa didapatkan, hanya cara untuk mengendalikan peti mati Raja Naga, tetapi tidak ada yang lain. Iblis itu berkata bahwa ia tahu cara untuk membuka balai sihir jahat, namun tidak ada informasi apapun mengenai hal itu, atau dari mana iblis itu berasal dan mengapa ia ada di peti mati Raja Naga. Kalau jiwa iblis itu telah sepenuhnya ditelan oleh naga perak, maka tanda naga perak itu seharusnya telah memindahkan seluruh ingatan iblis itu kepadanya. Setan itu sangat kuat. Langkah aneh itu dan kemampuan untuk meningkatkan skill apparition keduanya sangat hebat. Luli menginginkan informasi itu dan mencoba menggunakannya untuk kebaikannya sendiri.
Luli memusatkan pikirannya pada tanda naga perak di kolam jiwa untuk beberapa saat, tetapi tidak ada informasi lebih lanjut. Sekarang dia harus menelusuri informasi untuk mengendalikan peti mati Raja Naga, menyelamatkan si putih kecil, dan terbang keluar dari gunung sihir jahat. Setelah 1 jam, Luli kembali membuka matanya dengan bingung. Ada yang kurang tentang cara mengendalikan peti mati Raja Naga. Ada cara menerbangkannya, membuka perisai luar dan menutupinya, tetapi tidak ada cara membukanya. Dengan kata lain, Luli dapat mengendalikan peti mati Raja Naga untuk mengaktifkan perisai berwarna cian, mengendalikannya untuk terbang dan menjadi tidak terlihat, tetapi dia tidak dapat membukanya. Luli memiliki beberapa keraguan serius. Apakah tanda naga perak di kolam jiwa melakukannya dengan sengaja? Atau apakah ia tahu ada sesuatu yang berbahaya di dalam peti mati itu sehingga tidak menyampaikan informasi itu kepadanya? Atau apakah iblis itu menghancurkan bagian ingatan itu sebelum ia mati untuk mencegah Luli memperoleh harta karun di dalamnya? Luli masih tidak dapat memahaminya setelah berpikir mendalam beberapa saat. Ia bangkit, berjalan ke peti mati Raja Naga dan menuangkan energi Suan ke dalam peti mati perlahan dari tangannya. Ia kemudian berkonsentrasi pada pola dan tanda pada peti mati, mengendalikannya untuk bergerak dengan cara tertentu. Berdengung gelombang. Tak lama kemudian, tanda dan pola pada peti mati mulai bergerak. Tanaman merambat hitam pada Little White secara otomatis masuk kembali ke dalam peti mati dan menghilang. Suara mendesing. Si putih kecil berlari ke pelukan Luli, menjilatinya dengan lidah kecilnya dengan penuh kasih sayang, dan berteriak kegirangan. Si putih kecil, ayo kita keluar dari sini. Luli menepuk kepalanya lalu melompat ke peti mati Raja Naga. Dia meletakkan 1 tangan di peti mati, memejamkan mata, dan mengendalikan rune. Berdengung. Dengan tatapan tajam, perisai setengah transparan berwarna cian muncul. Perisai itu bisa menutupi peti mati. Dari luar, peti mati Raja Naga telah menghilang. Ayo pergi. Luli menuangkan lebih banyak energi Suan dan memindahkan beberapa rune lainnya. Peti mati Raja Naga terbang dan menyerbu ke dalam kabut ungu gelap. Kabut ungu gelap itu penuh dengan racun, sangat menakutkan. Ada banyak serangga voodoo di sana juga. Untungnya, tidak ada satupun yang bisa menembus perisai peti mati Raja Naga. Luli menerbangkan peti mati Raja Naga dengan perlahan. Bukan karena peti mati itu tidak bisa lebih cepat, tetapi karena Luli menginginkannya. Selalu ada formasi penghambatan di tempat-tempat itu. Kalau tidak, iblis itu akan mengambil rute langsung saat masuk. Ia mencoba mengingat jalan yang ditempuh iblis itu. Untungnya, saat itu iblis itu tidak mengendalikan jiwanya sehingga ia masih memiliki sedikit ingatan tentang jalan masuk itu. Mereka butuh waktu untuk membakar setengah batang dupa saat masuk, tetapi butuh waktu untuk membakar 3 batang dupa saat keluar. Luli belum keluar. Masih ada kabut ungu gelap di depannya. Wah, gelombang. Pada saat itu, Luli menghentikan peti mati Raja Naga. Ia mendengar suara napas berat dari bawahnya. Napas itu bercampur dengan rasa sakit dan penderitaan, seperti suara yang dibuat oleh hantu. Apakah itu Mingyu? Luli berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Pupil matanya mengecil saat ia menyadari suara itu tidak asing baginya. Apakah itu benar-benar Mingyu? Luli memikirkannya tetapi tidak mengambil tindakan gegabah. Ia menoleh ke Little White dan bertanya, ada racun dalam kabut dan banyak serangga. Seharusnya ada formasi penghambatan di sana juga. Bisakah kau masuk ke sana? Little White terlahir untuk dapat mengendalikan banyak binatang Suan dan formasi penghambatan tidak akan melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, Luli memutuskan untuk bertanya padanya. Little White mengamati ke bawah dengan jijik, mengangkat kepalanya dengan bangga dan berteriak. Tampaknya mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Baiklah, hati-hati. Kalau itu Mingyu, suruh dia naik ke sini. Tapi kalau berbahaya, segera naik. Luli berkata dengan serius. Si putih kecil mengangkat kepalanya, menendang ke belakang dengan keempat kakinya yang pendek, lalu melesat turun dalam kabut putih. Saat hendak menembus perisai, Luli mengendalikan perisai agar lebih tipis agar Little White bisa keluar. Kemudian dengan tatapan tajam, perisai itu kembali terangkat, menghentikan kabut ungu gelap dan serangga. Wah, gelombang. Itu Mingyu di bawah. Dia sudah berada di sini selama beberapa hari tanpa mati, yang disebabkan oleh makna mendalamnya. Dia menggunakan kekuatan untuk membatasi ruang di dekatnya sehingga racun dan serangga tidak bisa masuk ke tubuhnya, tetapi dia tetap saja diracuni.
Dia telah memicu beberapa formasi penghambatan dan beberapa racun masuk ke tubuhnya. Dia berbaring tengkurap di tanah, terengah-engah. Tentu saja, Mingyu masih hidup juga karena dia tidak memasuki kedalaman gunung sihir jahat. Racun di luar tidak sekuat itu. Akan lebih buruk jika berada di dalamnya. Suara mendesing. Dari atasnya terdengar suara. Itu adalah Little White yang terbang turun. Saat memasuki wilayah kendali kekuatan Mingyu, Mingyu terkejut dan mendongak dengan tatapan dingin di matanya. Putih kecil. Mingyu tentu saja tahu hewan peliharaan Luli. Ia terkejut, lalu matanya bersinar terang. Ia melonggarkan kendali kekuatannya sehingga Little White bisa turun. Si putih kecil mendarat di samping kepala Mingyu, menepuk-nepuk kepalanya dengan cakar berbulunya, lalu menunjuk ke atas. Mingyu gemetar karena kegirangan lalu bertanya dengan suara berat, "Maksudmu? Tuan muda ada di sana?" Berdecit gelombang. Si putih kecil menjerit dan mengangguk. Ia menunjuk ke atas lagi, memberi isyarat kepada Mingyu untuk naik. Mingyu berusaha bangkit, menutup matanya, dan duduk dengan kaki disilangkan. Setelah beberapa saat, manik kehidupan di perutnya melotot dan membesar. Mingyu menaruh putih kecil di manik kehidupannya dan segera melepaskan kekuatan untuk mengurung racun dan serangga di dekatnya. Wus gelombang. Mingyu terbang. Serangga voodoo itu tidak bisa bergerak, tetapi racunnya ada di mana-mana. Mingyu bergerak di antara racun-racun itu, jadi mau tidak mau, racun-racun itu menempel di tubuhnya. Di sisi lain, Little White adalah keajaiban. Ada cahaya putih yang menyilaukan di sekeliling tubuhnya, yang mencegah racun mencapainya. Saat ia terbang turun, tidak ada serangga yang berani mendekat. Ah, gelombang! Mingyu berteriak pelan. Sudah banyak racun di dalam dirinya dan dia berusaha mengeluarkannya. Sekarang, racun di dalam tubuhnya 10 kali lebih banyak, yang membuatnya sangat kesakitan hingga hampir terjatuh. Dia mengendalikan manik kehidupannya dan terbang dengan susah payah. Luli merasa ada seseorang yang mendekat, jadi dia membuka perisai agar Mingyu bisa masuk. Wus gelombang. Akhirnya, Mingyu mendarat di peti mati Raja Naga. Ia segera menyingkirkan manik kehidupannya dan kemudian jatuh ke tanah. Tangan dan kakinya gemetar. Banyak bagian kulitnya yang terkikis dan punggungnya dipenuhi nanah. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Tuan muda. Meski begitu, Mingyu tetap menemukan Luli begitu ia mendarat. Saat ia melihat tuan muda kesayangannya kembali, kilatan rasa nyaman dan gembira tampak di matanya. Ia bahkan tercekik saat berbicara. Keluarkan racunnya. Jangan katakan apapun, kata Luli dengan serius. Dia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari cincinnya untuk diberikan kepada Mingyu. Jangan bergerak. Mingyu langsung berkata, Tuan muda, jangan sentuh aku. Aku punya racun di tubuhku. Jika Anda menyentuhku, Anda juga akan terkena racun. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Aku bisa mengeluarkan racun itu perlahan-lahan. Luli menghentikan tindakannya dan menatap Mingyu dengan gugup. Dia merasa tersentuh. Mingyu telah bergegas ke gunung sihir jahat, siap untuk mati bersama tuan mudanya. Jika Luli tinggal lebih lama di dalam, Mingyu akan mati di sini, cepat atau lambat. Bab 303, tidak ada berbagi. Luli tidak menerbangkan peti mati Raja Naga. Dia membiarkannya mengambang di udara, menunggu Mingyu mengeluarkan racunnya. Mingyu sudah tidak kuat lagi untuk duduk. Ia memejamkan mata dan jatuh terduduk di peti mati. Ia menggunakan energi Suan untuk mengeluarkan racun sedikit demi sedikit. Kekuatan Mingyu sangat kuat. Dia tidak hanya dapat menggunakannya untuk menekan musuh di dekatnya, tetapi juga untuk menghancurkan racun dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati beberapa hari yang lalu. Racun-racun itu bukan racun biasa. Racun-racun itu adalah racun hidup yang dapat menyebar dengan cepat dan otomatis. Mingyu dapat mengeluarkan racun sedikit demi sedikit hanya karena Force telah mengurungnya. Prajurit biasa tidak dapat melakukannya. 2 hari. Luli membiarkan peti mati Raja Naga melayang di udara selama 2 hari sebelum hampir semua racunnya keluar. Sisanya hanyalah beberapa racun yang tersisa yang tidak mematikan. Tuan muda. Mingyu membuka matanya dan segera mencari Luli. Ia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Luli melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan apapun. Kita harus keluar dulu. Energi Suanku tidak akan bisa bertahan lama. Tanpa perlindungan perisai peti mati Raja Naga, tidak seorang pun dari kita bisa keluar. Diperlukan energi untuk mengapungkan peti mati Raja Naga di udara.
Sebelumnya, iblislah yang menyumbangkan energinya, tetapi Luli harus menuangkan energi suannya sekarang. Menerbangkan peti mati dan memasang perisai membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukungnya. Luli hampir menghabiskan energi suannya 2 hari ini. Luli tidak bergerak karena takut mengganggu Mingyu. Dia juga ingin bertanya jalan mana yang diambil Mingyu untuk masuk agar bisa menentukan jalan keluar terbaik. Luli mengendalikan peti mati Raja Naga agar bergerak perlahan dan bertanya pada Mingyu tentang jalan masuknya sambil mengingat jalan masuknya sendiri, mencoba mencari rute yang paling cocok. Setelah menghabiskan waktu untuk membakar satu batang dupa, mereka bisa melihat sedikit cahaya di depan. Luli melihat ke arah Mingyu yang melepaskan kekuatan psikisnya. Luli membuka perisai untuk bekerja sama dengan Mingyu agar kekuatan psikisnya keluar. Kami keluar. Mingyu menghela napas. Kilatan kegembiraan muncul di matanya saat ia berhasil keluar hidup-hidup dari bencana itu. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Tuan muda, ada 2 orang di luar. Saya rasa mereka adalah Yu Huashen dan Patriark Duran." Oh, ekspresi Luli menjadi dingin. Dia berpikir sejenak lalu bertanya, "Apakah mereka merasakanmu?" "Kurasa tidak," Mingyu menjelaskan, "aku tidak menyelidikinya. Aku hanya mencoba merasakannya dari jauh." "Oke." Luli mengangguk dan berkata, "Mingyu, nanti kau keluar dulu, baru kau bekerja sama dengan Yu Huashen untuk memberitahu Duran bahwa aku sudah mati dan memancingnya pergi." "Ah," Mingyu tidak mengerti dan bertanya, "Tuan muda, saya pikir Duran adalah orang baik. Anda dalam masalah dan dia telah membantu." "Mengapa?" "Tentu saja aku punya alasan." Luli tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia hanya berkata, "Pancing Duran pergi secepatnya dan kemudian kita akan pergi diam-diam. Kita tidak bisa pergi ke kota makanan lezat lagi dan kita tidak bisa membiarkan keluarga Du atau keluarga Qin tahu bahwa aku masih hidup atau fakta bahwa aku keluar dari gunung sihir jahat." "Apakah kamu mengerti?" Mingyu tampaknya mengerti tetapi dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Luli mengendalikan peti mati Raja Naga untuk terbang menjauh. Saat mereka hendak meninggalkan kabut ungu gelap, dia melirik Mingyu yang terbang keluar. Luli bertindak karena suatu alasan. Dia dikendalikan oleh iblis yang telah menyebabkan kegemparan di wilayah keluarga Qin dan keluarga Du. Bahkan, keluarga lain di Central Plains Utara, termasuk Paviliun Kelezatan telah menerima berita itu. Apa yang akan dilakukan orang-orang ketika mereka tahu Luli keluar dari gunung sihir jahat hidup-hidup? Para kepala keluarga Du dan keluarga Qin pasti akan memperhatikan. Mereka akan bertanya kepada Luli bagaimana dia bisa keluar dan apa yang telah terjadi. Dalam kasus ini, fakta tentang peti mati Raja Naga akan terungkap. Bagaimana jika Patriark keluarga Du memaksanya untuk membuka peti mati? Bagaimana jika Patriark keluarga Qin menuduh Luli membunuh prajurit keluarga Qin dan memaksanya untuk menyerahkan peti mati Raja Naga? Bagaimana jika prajurit kuat dari Paviliun Kelezatan ikut campur? Iblis itu berkata bahwa ada tanaman langka di sana yang bisa ditukar dengan kota prefektur. Pasti sangat berharga. Selain itu, ada juga masalah tentang identitas Luli. Begitu dia menjadi pusat perhatian, identitasnya akan terungkap. Lalu, bagaimana dia bisa membela diri jika musuh Luren Huang mengejarnya? Luli ingin mengantongi semua harta karun di peti mati Raja Naga tanpa membaginya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan peti mati Raja Naga, dan dia tidak ingin membaginya dengan keluarga Du. Keluarga Du memang berusaha menyelamatkannya dan mengerahkan banyak prajurit. Tetapi Luli masih belum sepenuhnya mempercayai keluarga Du. Tentu saja, dia tidak akan mempercayakan nyawanya kepada keluarga Du. Tentu saja, dia tidak akan menyingkirkan keluarga Du dan dia akan membawa kebaikan keluarga Du ke dalam hatinya. Mingyu. Yu Huashen dan Duran merasakannya segera setelah Mingyu terbang keluar. Baik Yu Huashen maupun Duran terkejut bahwa Mingyu bisa keluar hidup-hidup setelah 5 hari di dalam. Namun, Mingyu tampak menyedihkan, berlumuran nanah dan menderita, dilihat dari ekspresi di matanya. Ia jatuh ke tanah begitu ia terbang dan terengah-engah. Duran dan Yu Huashen bergegas membantunya berdiri. Mingyu menghentikan mereka dan berkata, "Jangan sentuh aku. Aku penuh racun." Yu Huashen dan Duran berhenti sejenak. Mingyu menghela napas dan berkata, "Tuan muda sudah meninggal. Patriark Du, jangan menunggu di sini lagi. Jangan khawatirkan kami. Kami akan kembali ke Gurun Utara sendiri." "Ah." Yu Huashen terkejut. Mingyu menatapnya dengan penuh arti dan Yu Huashen segera mengerti. Dia memasang ekspresi sedih lalu menutup matanya dengan berpura-pura menderita.
Meninggal? Ah, Duran membelinya. Dia tidak menyangka Luli bisa bertahan hidup. Dia tidak pergi. Dia berdiri di sana dengan sedih dan berkata setelah beberapa saat, "Saya minta maaf. Saudara Ming, apakah Anda ingin saya mengambil beberapa peluru dari keluarga kami?" "Tidak." Ming Yu melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Saudara Du, saya bisa mengeluarkan racun sendiri. Jangan pedulikan saya. Kami ingin tinggal di sini sebentar dan mengadakan upacara peringatan kecil untuk tuan muda kami dengan tenang. Kami akan kembali ke Gurun Utara setelah saya mengeluarkan racunnya." Jika kami dalam kesulitan, kami akan pergi ke kota dan untuk mencari Anda, Saudara Du, dan kami berharap Anda akan membantu kami. Kami akan sangat menghargainya." Duran tidak bisa menolak. Dia mengangguk dan berkata, "Tentu, datanglah dan temui aku di kota dan untuk apapun yang kau butuhkan. Jika kau ingin bergabung dengan keluarga Du, kau dipersilakan untuk pergi ke kota dan juga aku akan merekomendasikanmu kepada patriark keluarga kami. Jaga dirimu baik-baik dan aku harus kembali untuk melapor sekarang. Selamat tinggal." Duran sudah kehilangan kesabarannya setelah menunggu di sini selama beberapa hari. Dia harus kembali untuk melaporkan semuanya, mencari tahu bagaimana mereka akan menghadapi apa yang mungkin terjadi dan bagaimana menjawab keluarga Lu di masa mendatang. Bagi keluarga Du, Luli adalah yang terpenting. Ming Yu dan Yu Huashen tidak ada apa-apanya. Keluarga Du tidak begitu menginginkan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah pelayan Luli. Yu Huashen ingin bertanya tentang Luli setelah Duran pergi, tetapi Ming Yu mengedipkan mata padanya untuk menghentikannya. Yu Huashen mengerti dan mereka menunggu di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ketika Ming Yu dan Yu Huashen memastikan tidak ada orang di sekitar, Ming Yu mengirimkan kekuatan psikisnya sebagai sinyal. Setelah beberapa saat, ruang bergetar saat peti mati emas besar muncul dari kabut ungu gelap. Luli menonaktifkan perisai di luar peti mati Raja Naga dan berteriak, "Naiklah dan kami akan segera pergi." Yu Huashen terbang ke peti mati dengan gembira. Ming Yu mengikutinya. Dengan tatapan tajam, perisai berwarna biru kehijauan muncul di luar peti mati Raja Naga yang menghilang di udara dan terbang ke depan dengan tenang. Bab 304, Keterampilan. Yu Huashen, kemarilah dan tuangkan energi Suan ke dalamnya. Sekarang, rune-rune ini harus berputar searah jarum jam dan rune-rune itu harus bergerak ke arah itu. Luli tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat mereka berada puluhan mil jauhnya dari Gunung Sihir Jahat, jadi dia memanggil Yu Huashen untuk membantunya. Luli mengajari Yu Huashen cara mengemudikan peti mati Raja Naga. Formasi penghambatan untuk terbang di peti mati Raja Naga mudah dikendalikan. Hampir sama dengan mengendalikan kereta perang atau kapal berlapis besi. Perbedaannya adalah peti mati Raja Naga dapat terbang sangat cepat, dengan kecepatan yang sebanding dengan seorang prajurit di puncak alam abadi. Formasi penghambatan yang menutupi peti mati Raja Naga juga kuat. Bahkan para prajurit dari alam abadi tidak dapat melihatnya. Namun, para prajurit dari alam penguasa mulia seharusnya dapat merasakannya. Meski begitu, dunia ini tidak dipenuhi oleh para prajurit alam penguasa mulia. Selama mereka menjauh dari kota dan nasib buruk, mereka tidak akan bertemu dengan prajurit alam penguasa mulia di alam liar. Luli berencana meminta Yu Huashen untuk mengemudikan peti mati Raja Naga selama beberapa waktu. Mereka akan terbang menjauh dari wilayah keluarga Qin dan keluarga Du, lalu mencari cara untuk membawa kapal berlapis besi ke wilayah berlapis mistik. Yu Huashen dengan cepat menguasai kendali peti mati Raja Naga setelah beberapa kali mencoba. Energi Suannya melimpah sehingga ia dapat menerbangkan benda ini selama bertahun-tahun. Luli menenangkan pikirannya dan duduk di peti mati Raja Naga dengan kaki disilangkan untuk beristirahat. Ming Yu telah duduk dengan kaki disilangkan, berusaha mengeluarkan sisa racun. Ia berhenti sejenak, menoleh ke Luli dan menunggu penjelasannya. Luli sangat percaya pada Ming Yu dan dia tidak peduli dengan Yu Huashen karena dia adalah seorang budak. Luli menjelaskan tanpa menyembunyikan informasi apapun, ini adalah peti mati Raja Naga. Peti itu ada di makam Raja Naga sebelumnya, dan peti itu terbang menjauh. Ada sisa jiwa iblis di sini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Iblis itu mencoba merasukiku dan mengambil tubuhku, jadi untuk beberapa saat di sana, aku berada di bawah kendalinya. Setelah kami memasuki Gunung Sihir Jahat, aku beruntung dan membunuh iblis itu. Begitulah cara aku bisa terbang keluar dari Gunung Sihir Jahat. Luli tidak menjelaskan secara rinci dan ada rahasia yang tidak dia ungkapkan. Dia mempercayai keduanya,
Tetapi tanda naga perak di kolam jiwanya sangat aneh sehingga dia tidak berencana untuk memberitahu siapapun. Rahasia yang hanya diketahui olehnya layak disebut rahasia. Mingyu tidak meragukan penjelasan Luli. Luli tampak tidak seperti dirinya sendiri sebelumnya. Saat matanya merah dan dia meraung dengan cara yang mengerikan, dia tidak tampak seperti orang gila, tetapi sedang kerasukan. Bagaimana Luli bisa membunuh iblis yang begitu kuat? Tak satu pun dari mereka bertanya. Mingyu menganggapnya sebagai hal yang wajar karena Luli adalah putra Lu Renhuang. Lu Renhuang pasti telah meninggalkan harta karun untuk Luli. Jadi, bagaimana mungkin Luli ingin menerbangkan peti mati Raja Naga dengan diam-diam? Mingyu punya jawabannya. Dia mengambil topeng hantu dari wajahnya, menyerahkannya kepada Luli dan berkata, "Tuan muda, taruh yang ini. Akan lebih aman dengan cara itu." Tentu. Wajah Luli sudah dikenal banyak orang. Dia juga telah menghancurkan dan melukai banyak prajurit. Akan lebih aman baginya untuk mengenakan topeng hantu. Setidaknya, tidak ada prajurit di bawah alam penguasa mulia yang dapat melihat wajah aslinya. "Tuan muda, Anda adalah pria yang mendapat pahala dari surga." Yu Huashen berseru. Luli benar-benar orang yang beruntung karena bisa lolos dari situasi berbahaya seperti itu. Dia bertanya setelah hening sejenak, "Tuan muda, ketika Anda membawa peti mati, Anda memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan lusinan bayangan ilusi. Apakah itu semacam makna mendalam yang Anda rasakan atau perbuatan iblis?" Mingyu berkata Anda memiliki keterampilan penampakan. Yu Huashen tidak percaya kalau Luli punya kemampuan ini, tapi dia tetap penasaran. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan. Luli memutar matanya dan berkata, "Menurutmu aku bisa mempelajari makna mendalam di levelku?" Penampakan adalah keterampilan Suan yang ku ketahui, tetapi dipadukan dengan keterampilan rahasia atau makna mendalam oleh iblis. Itulah sebabnya keterampilan itu menjadi sangat kuat. Mingyu mengangguk. Yu Huashen mengangkat alisnya dan memberikan rekomendasi, "Tuan muda, karena iblis ini menggunakan tubuhmu untuk melepaskan keterampilan ini, maka pasti ada jejaknya. Coba pikirkan kembali dan ingat seperti apa. Mungkin, kau memiliki kesempatan untuk menyimpulkan makna mendalam darinya." "Hah?" Mingyu terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat, "Ya, benar, Tuan muda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Iblislah yang mengendalikanmu untuk melepaskan keterampilan ini, tetapi pasti ada sedikit ingatan yang tersisa di benakmu. Cobalah untuk mengingatnya kembali menggunakan ingatanmu dan kamu mungkin bisa mengetahui makna mendalam ini." Makna mendalam ini sangat kuat. Seharusnya berada di peringkat keempat atau kelima atau lebih tinggi. Jika kamu bisa menguasainya, kamu akan mengejutkan seluruh dunia. Menguasai makna mendalam di usia 16 tahun dan berada di alam kolam jiwa akan menjadi sensasi besar di dunia. Luli akan menjadi jenius paling berbakat di dataran tengah. Luli tertarik dengan ide itu. Dia pernah memikirkannya di Gunung Sihir Jahat. Keterampilan Suan yang menembus ruang dan menghasilkan lusinan bayangan ilusi benar-benar luar biasa. Bahkan para prajurit dari alam penguasa mulia tidak dapat melihat menembus ilusi tersebut. Jika Luli dapat menguasai kedua keterampilan tersebut, kemampuannya mungkin tidak akan meningkat, tetapi peluangnya untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya sendiri akan sangat meningkat. Luli segera duduk dengan menyilangkan kakinya dan mencoba mengingat kembali bagaimana rasanya ketika iblis menggunakan tubuhnya untuk melepaskan kedua jenis keterampilan itu. Namun, Luli berpikir selama 2 jam, tetapi tidak menemukan apapun dalam benaknya. Ia dapat mengingat seperti apa situasinya, tetapi ia tidak dapat memahami bagaimana iblis itu melakukannya. Tidak ada yang dapat dijelaskan dalam benaknya. Tidak. Luli membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mingyu dan Yu Huashen mendesah. Luli memikirkannya. Ia percaya bahwa ketika kedua keterampilan itu digunakan, kolam jiwanya ditempati oleh iblis tetapi jiwanya belum dilahap oleh iblis. Yang berarti bahwa jiwa mereka terpisah sehingga Luli tidak dapat mengetahui bagaimana iblis itu menggunakan kedua keterampilan itu dalam jiwanya sendiri. Sayang sekali. Luli menghela napas dalam-dalam. Jika tanda naga perak itu bisa memberikan semua hal tentang iblis kepadanya, itu akan luar biasa. Luli bisa memahami banyak keterampilan dan bahkan makna mendalam melalui ingatan iblis. Juga, pasti ada sesuatu dalam ingatan iblis itu yang dapat membuka peti mati Raja Naga dan memasuki aula sihir jahat. Jika Luli dapat memperoleh ingatan yang utuh, maka semua harta karun di peti mati Raja Naga dan aula sihir jahat akan menjadi miliknya.
Peti mati Raja Naga dapat dibuka selama Luli masih memilikinya. Namun, sayang sekali meninggalkan aula sihir jahat. Luli mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi setelah ini. Kalau memang itu takdirnya untuk dia akan memilikinya nanti. Tapi kalau bukan, dia tidak akan bisa memilikinya meskipun dia memaksakan diri untuk mengambilnya. Luli tidak membuang waktu lagi untuk merenungkan hal ini. Ia meminta Yu Huashen untuk fokus mengemudikan peti mati Raja Naga. Luli mengeluarkan peta, menelusurinya, menunjuk ke sebuah kota dan berkata, "Kita akan pergi ke kota ini dan kita dapat menemukan kamar dagang di kota prefektur ini. Kita harus meninggalkan dataran tengah bagian utara dengan menaiki kapal berlapis besi terlebih dahulu sebelum kita dapat membicarakan rencana lainnya." Tentu. Yu Huashen dan Ming Yu saling memandang dan setuju. Ming Yu kemudian kembali mengeluarkan racun dan Yu Huashen mengendalikan peti mati Raja Naga. Luli melemparkan beberapa tiang untuk dimakan si putih kecil dan menyiapkan beberapa makanan sendiri. Kemudian dia duduk dengan kaki disilangkan untuk mengolah energi Suan yang telah terlalu banyak dikonsumsinya akhir-akhir ini. Setelah berkultivasi selama sehari semalam, Luli telah memulihkan sebagian energi Suan. Selama waktu ini, peti mati Raja Naga hanya terbang di alam liar sehingga aman. Mereka tidak pernah bertemu dengan prajurit yang kuat. Mereka telah melintasi daratan yang luas sehingga mereka bisa keluar dari wilayah keluarga Qin sekarang. Malam itu dingin. Luli membuka matanya untuk melihat sekeliling. Yu Huashen masih mengemudikan peti mati Raja Naga dan Ming Yu fokus mengeluarkan racun. Luli melihat pohon-pohon dan pemandangan yang lewat dalam keadaan linglung, merasa enggan untuk menyerah pada keterampilannya. Dia mulai mengingat seperti apa saat iblis melepaskan keterampilannya, bertanya-tanya apakah ada bagian yang hilang. Tepat pada saat itu, tanda naga perak tiba-tiba bersinar di kolam jiwanya. Setelah itu beberapa informasi tambahan muncul di pikiran Luli. Luli gemetar karena kegembiraan setelah dia membaca informasi itu. Informasi itu sebenarnya adalah sepotong memori iblis yang menyatu dan memperbaiki penampakannya. Luli mencerna semua informasi itu, lalu membuka matanya dan tertawa, yang membuat Ming Yu dan Yu Huashen merasa sakral. Melihat betapa terkejutnya mereka berdua, Luli menyeringai dan menjelaskan, "Aku mungkin memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan yang dapat menghasilkan lebih dari 60 bayangan ilusi." Bab 305, Topeng Golem Mithril. Tanda naga perak muncul secara misterius di kolam jiwa Luli. Dia menduga bahwa ini ada hubungannya dengan liontin gigi binatang dan mungkin saja berubah menjadi tanda itu. Ketika Luli sedang membangun kolam jiwanya, liontin gigi binatang itu hilang. Dia telah mencarinya di seluruh ruangan tetapi tidak ada yang ditemukan. Selain itu, selama proses pembangunan kolam jiwa, Luli merasakan liontin gigi binatang itu melotot dan memanas, dan dia merasakan ada bayangan naga yang bergerak dalam darahnya. Mungkin inilah yang terjadi, liontin gigi binatang itu memasuki tubuhnya, berubah menjadi tanda naga perak, dan menyatu dengan kolam jiwanya. Liontin gigi binatang itu adalah harta karun berharga yang ditinggalkan oleh ayahnya, Lurin Huang, yang pasti memiliki berbagai macam harta karun karena ia begitu kuat sehingga ia dapat mengalahkan prajurit lain dari alam berdaulat manusia. Jadi mengapa ia meninggalkan liontin gigi binatang itu untuk putranya? Tentu saja, karena gigi binatang itu pasti harta karun yang luar biasa. Little White memilih untuk bersamanya karena liontin gigi hewan yang bahkan dapat meningkatkan khasiat pelet dan memperbaiki darah. Semua itu adalah bukti bahwa liontin gigi hewan itu luar biasa. Fakta bahwa ia dapat membangkitkan garis keturunan naga perak adalah karena liontin gigi binatang itu. Oleh karena itu, Luli percaya bahwa tanda naga perak itu diubah dari liontin gigi binatang. Asumsi ini berdasar dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tanda naga perak menyelamatkan hidupnya di gunung sihir jahat dan memberikannya kenangan tentang iblis 2 kali, kedua hal yang ingin ia dapatkan. Luli bertanya-tanya apakah naga perak ini memiliki kesadaran dan jiwa dan apakah itu sesuatu yang hidup. Setan itu telah menyiksanya begitu lama, tetapi tanda naga perak itu tidak melakukan apapun. Begitu jiwa iblis itu memasuki kolam jiwanya, tanda naga perak itu segera bertindak. Ada hal lain lagi. Setelah tanda naga perak memakan jiwa iblis, jika tanda naga perak tidak memiliki kesadaran, maka seharusnya tanda itu memberikan semua ingatan iblis kepadanya dalam satu waktu. Bagaimana mungkin tanda naga perak melakukannya sedikit demi sedikit? Luli tidak mengerti. Naga perak itu tidak bergerak sama sekali. Naga itu terukir di kolam jiwa, seperti ukiran relief. Luli berkonsentrasi pada tanda naga perak, mencoba memahaminya. Setelah 1 jam mencoba, tidak terjadi apa-apa.
Luli harus menyerah dan berusaha mengingat kenangan yang diterimanya saat ini. Informasi yang terkandung di sana rumit. Iblis itu pertama-tama mencuri skill penampakan dari pikiran Luli dan kemudian memadukannya dengan makna mendalam yang disebut cermin bayangan. Begitulah cara iblis itu berhasil menghasilkan lebih dari 60 klon. Semuanya asli. Para prajurit dari alam penguasa mulia bahkan tidak dapat membedakannya. Makna mendalam, bayangan cermin. Luli berseru dengan suara pelan. Ia bersemangat. Secara teori, hanya para pejuang dari alam abadi dan di atasnya yang memiliki kesempatan untuk memahami makna mendalam. Namun, sekarang, ia memiliki proses terperinci tentang bagaimana bayangan cermin digunakan. Dalam ingatan itu, tidak ada instruksi tentang cara memperoleh wawasan tentang makna mendalam, tetapi ada panduan tentang cara memadukan makna mendalam dengan keterampilan suan penampakan dan cara melepaskan keterampilan yang ditingkatkan. Hal ini dapat diibaratkan seperti Luli adalah seorang anak yang tidak mengerti apa-apa. Seorang prajurit yang kuat menggunakan tubuhnya untuk melakukan beberapa gerakan pedang. Gerakan pedang itu rumit, dan anak itu tidak dapat memahami maksud pedang yang terkandung di dalamnya. Namun, dia telah mengingat semua gerakan dan semua detailnya. Luli tidak perlu memahami niat pedang. Dia hanya perlu menjejalkan pengetahuan itu ke dalam dirinya sendiri dan meniru gerakan prajurit yang kuat sehingga pada akhirnya, dia bisa melakukan hal yang sama. Apa tujuan memahami makna mendalam? Untuk mengubah makna mendalam menjadi cara yang ampuh. Mingyu telah menguasai kekuatan dan ia menggunakannya untuk menekan dan membatasi musuh. Yu Huashan memiliki makna mendalam percikan dan ia menggunakannya untuk membakar musuh dan mempertahankan dirinya. Oleh karena itu, Luli percaya bahwa penguasaan bayangan cermin itu sendiri bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah dia dapat menguasai keterampilan yang dapat menghasilkan lebih dari 60 klon dan yang dapat membingungkan bahkan para prajurit di puncak alam penguasa mulia. Semua jalan menuju Roma. Selama seorang pendekar bisa menjadi lebih kuat, tidak masalah apakah pendekar itu menguasai makna mendalam, atau makna yang tidak begitu mendalam atau tidak sama sekali. Hal yang terpenting adalah peningkatan kemampuan bertarung. Luli telah memikirkan hal ini dengan matang. Ia berkonsentrasi untuk menghafal semua detail, langkah, dan teknik yang digunakan dalam melepaskan keterampilan dalam ingatan iblis dan melupakan semua hal lainnya, mencapai penguasaan melalui studi yang komprehensif tentang subjek tersebut. Luli ingin mencoba menghafalnya dan kemudian ia akan mengujinya dan melihat apakah ia dapat melepaskan keterampilan ini dengan sukses, yang merupakan tujuan utamanya. Mereka masih harus menempuh jarak yang jauh sebelum sampai di kota prefektur. Luli duduk dan mulai berkultivasi. Yu Huashan menerbangkan peti mati Raja Naga dan Mingyu kembali mengeluarkan racun setelah tahap awal kegembiraan berlalu. Setelah terbang selama 1,5 hari, Yu Huashan mengeluarkan peta untuk melihatnya dan membangunkan Luli. Tuan muda, kita akan tiba di kota Yong'an dalam 1 jam. Luli membuka matanya, menoleh ke Mingyu dan bertanya, Mingyu, apa kabarmu? Mingyu mengangguk dan berkata, saya baik-baik saja sekarang. Semua racun sudah keluar dan saya hampir pulih. Bagus. Luli mengeluarkan 6 rumput mistis dari cincinnya, menyerahkannya kepada Mingyu dan berkata, ada 6 dan setiap satu di antaranya bernilai 40 atau 50 juta kristal suan. Pergi dan jual saja. Beli beberapa barang seperti topeng hantu sehingga kita bisa menyembunyikan identitas kita. Jika ada sesuatu yang dapat membingungkan bahkan para prajurit alam penguasa mulia, itu akan menjadi yang terbaik. Juga, pergi dan hubungi kamar dagang. Kita akan naik kapal berlapis besi mereka dan pergi ke kota raungan surga. Mingyu mengambil alih Mystical Grasses. Dia adalah orang yang kesepian tanpa bergabung dengan pasukan atau keluarga manapun. Dia bisa mencapai Noble Lord Realm karena dia menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Lu Renhuang. Mingyu sendiri tidak kaya. Dia tidak menolak ratusan juta bahan suan kristal yang dipercayakan Luli kepadanya. Mingyu memberi isyarat pada Yu Huashan agar dia menjaga Luli. Wus gelombang. Mingyu terbang menuju kota Yong'an. Dia telah mengenakan topeng hantu selama beberapa waktu, topeng yang tidak dapat dilihat oleh pengintai dan prajurit tingkat rendah. Oleh karena itu, selama dia tidak bertemu dengan para leluhur keluarga Qin atau keluarga Du, identitasnya tidak akan terungkap. Luli dan Yu Huashan menemukan lembah tersembunyi di dekat sana untuk bersembunyi. Perisai peti mati Raja Naga selalu terpasang sehingga tidak ada pengintai yang bisa merasakan kehadiran mereka. Luli melanjutkan usahanya untuk mengingat informasi iblis itu.
Untuk melepaskan keterampilan itu merupakan proses yang rumit. Ada banyak hal yang belum dapat dipahami Luli. Ia memperkirakan ia memerlukan setidaknya lebih dari setengah bulan untuk memahami setiap detailnya. Dan kemudian ia memerlukan waktu untuk mengujinya, yang berarti ia memerlukan waktu 1 atau 2 bulan untuk menguasai keterampilan itu. Ini adalah situasi yang ideal. Masih mungkin dia tidak bisa memahaminya, atau dia tidak bisa melepaskannya meskipun dia mengerti mekanismenya. Semuanya mungkin. Yu Huashen tidak perlu menuangkan energi Suan setiap saat ketika peti mati Raja Naga hanya memiliki perisai dan tidak terbang. Ia juga mulai berkultivasi untuk memulihkan energi Suan dan kekuatan fisik dan spiritualnya sehingga ia bisa berada di kondisi puncak. Ming Yu sudah lama pergi. Saat dia kembali, hari sudah gelap. Dia mengenakan topeng perak yang tampak seperti monster, mirip dengan Gosmas tetapi lebih menakutkan. Yu Huashen menonaktifkan perisainya dan mencoba menyelidiki Ming Yu dengan kekuatan psikis. Mata Yu Huashen bersinar saat dia berkata kepada Luli, "Ini sangat bagus. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kurasa hanya prajurit di puncak alam bangsawan yang bisa merasakan kehadirannya." Ming Yu terbang mendekat, menyerahkan topeng perak kepada Yu Huashen dan Luli, dan berkata, "Tuan muda, ini disebut topeng golem mithril. Topeng ini dapat menangkal penyelidikan para prajurit di bawah puncak alam penguasa mulia. Tentu saja, topeng ini tidak akan berhasil saat kita berhadapan dengan seorang prajurit alam penguasa mulia yang ahli dalam keterampilan jiwa. Topeng ini cukup mahal, 40 juta kristal Suan per potong. Bagus. Harganya memang tidak murah, tetapi Luli yakin uang itu digunakan dengan baik." Ming Yu lalu mengeluarkan 2 token, menyerahkannya, dan berkata, "Saya sudah memesan kapal dagang. Besok saat gelap, kita akan naik kapal di sebelah selatan tembok kota Yong'an. Itu adalah kapal besar milik kamar dagang makanan lezat dan akan lewat sini. Kita akan langsung pergi ke kota Heaven's Roar. Biayanya 50 juta kristal Suan per orang. Tuan muda, ini kristal Suan yang tersisa. Simpan saja. Kita akan menggunakannya nanti." Luli melambaikan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia beruntung. Pavilion makanan lezat adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan di Dataran Tengah. Mengambil kapal berlapis besi mereka akan jauh lebih aman. Bersambung.